Lo udah lama nih nggak bikin video lagi. Kali ini saya mau sharing sedikit soal bensin. Jadi nggak semua kendaraan itu cocok pakai Pertamax atau bagusnya pakai Pertamax. Ini saya kasih contoh dengan motor dulu ya, walaupun ngerekamnya di dalam mobil tapi nggak apa-apa karena sehari-hari saya lebih sering pakai motor. Jadi di rumah saya itu motor ada dua, ada Beat sama ada Ninja. Nah, kasusnya dari dua motor itu tidak ada yang saya pakein Pertamax. Kenapa? Karena untuk milih BBM untuk di motor itu panduannya bukan dari harga, tapi dari angka kompresinya. Jadi angka kompresi tiap-tiap kendaraan itu beda tergantung sama mesinnya. Nah, kalau kita googling nih contoh yang untuk Beat itu angka kompresinya ada di 9,5/1. Kalau kita lihat tabel, maka cocoknya ini pakai Pertalite. Kalau saya pakai Pertamax, maksain pakai Pertamax itu gimana? Hasilnya sih ya mesinnya oke-oke aja mungkin. Tapi saya ngeluarin uang yang lebih banyak tuh dengan manfaat yang nggak sebanding. Nambah kenceng enggak, nambah irit enggak gitu kan. Jadi mending saya tetap pakai Pertamax aja, kecuali lagi buru-buru ya, karena kalau pakai Pertamax kan antrinya lumayan cepet tuh dibanding pakai Pertalite agak lama antrinya. Nah, sebaliknya nih kalau saya pakai Pertalite di Ninja saya, Ninja 250 SL, itu hasilnya mesinnya bakal ada gejala knocking. Jadi lama-lama ambrol juga tuh mesin karena kompresinya itu ada di 11,3/1. Itu cocoknya pakai Pertamax Turbo. Makanya yang Ninja itu selalu saya pakein Pertamax Turbo. Kenapa nggak pakai Shell Om atau apa Vivo? Karena di sini nggak ada. Kalau di Shell itu cuma ada di Jawa, ini di luar Jawa. Jadi pilihan saya mau nggak mau cuma produknya Pertamina aja kayak gitu. Untuk mobil gimana? Kalau untuk mobil sebenarnya saya mau pakai Pertalite, cuma karena belum daftar yang untuk subsidi itu, jadi belum ini ya, belum bisa pakai Pertalite karena harus ada barcode-nya. Sementara ini sih saya pakai Pertamax aja sih. Jadi balik lagi ya, kalau misalnya milih bensin itu nggak cuma soal harga, tapi tentuin angka kompresinya. Dan ini nggak berlaku untuk motor yang udah di bore up ya, yang mesinnya udah di si ruang bakarnya itu udah diubah-ubah, karena angka kompresi ini bisa berubah kalau ada modifikasi di ruang bakar, terutama di bagian klepnya, headnya, itu volume kompresinya bisa berubah juga. Jadi kalau volume kompresi ini dan rasio bahan bakarnya itu hanya untuk yang mesin masih standar aja. Tapi saya yakin juga yang nonton video ini mayoritas mesinnya masih standar lah ya, gak diubah-ubah gitu. Terus kalau masalah korupsi Pertamina gimana? Nah ini juga ini agak lucu. Jadi saran saya kalau misalkan masih ada pilihan di luar Pertamina, ya pakai yang lain aja gitu, Shell atau apa, BP bisa, mobil bisa. Tapi kalau nggak ada Pertamina ya, kalau teman-teman yakin sama bahan bakarnya ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya ragu, naik satu step ke atas aja saya rasa nggak masalah. Tapi kan kualitas bahan bakarnya ya bisa masuk ke mesin walaupun harganya agak nambah sedikit. Kayak gitu aja teman-teman soal panduan memilih bensin kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, di like, di share. Terus kira-kira bahas topik apa lagi atau dalam penyamaan saya ada yang salah-salah, monggo di komen aja di bawah. Terima kasih.